Oke, selamat datang lagi ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu departemen yang jujur aja sering banget dianggap sepele. Padahal sebetulnya mereka ini yang megang kunci kekuatan finansial sebuah perusahaan manufaktur. Yuk, kita mulai. Coba deh lihat angka ini. 60-80%. Wow, ini angka yang gede banget kan? Coba bayangin, sebagian besar bahkan hampir semua biaya produksi sebuah perusahaan itu ternyata dikontrol cuma dari satu titik. Nah, pertanyaannya sekarang, departemen apa sih yang sendirian ngontrol porsi biaya produksi segede ini? Apa bagian produksi? Atau mungkin keuangan? Coba tebak dulu deh sebelum kita lanjutin. Dan jawabannya adalah Departemen Purchasing atau pembelian. Jangan salah ya, ini bukan sekedar tukang beli loh. Departemen ini tuh ibaratnya mesin finansial strategisnya perusahaan. Mereka lah penjaga gerbang utama buat sebagian besar duit yang keluar dari perusahaan. Terus, tugas inti mereka apa sih? Gampangnya gini, mereka harus mastiin semua pengadaan bahan baku, suku cadang, dan jasa itu lancar. Tujuannya, biar produksi jalan terus tanpa ada macet, tapi sambil terus menekan biaya seoptimal mungkin. Jadi ini kayak jungkat-jungkit yang harus seimbang terus-menerus. Misi inti tadi bisa kita sederhanain jadi 3 pilar yang gampang banget diingat. Kualitas yang pas, waktu yang pas, dan harga yang pas. Percuma kan dapat harga super murah tapi barangnya telat datang atau kualitasnya jelek. Bisa-bisa seluruh lini produksi berhenti total. Nah, keseimbangan inilah yang jadi tantangan mereka setiap hari. Oke, sekarang kita udah tahu apa tugas mereka. Yuk kita geser ke gimana caranya. Gimana sih alur kerja mereka sehari-hari dari yang tadinya cuma permintaan di atas kertas sampai jadi kenyataan di lantai produksi? Semuanya itu dimulai dari nomor 1, terima purchase requisition atau PR dari departemen lain. Dari situ mereka mulai cari-cari vendor, minta penawaran harga, dan disinilah seninya, negosiasi harga dan syarat-syarat lainnya. Kalau sudah deal, mereka keluarin deh purchase order atau PO, terus mereka pantau barangnya sampai datang tepat waktu, dan yang terakhir, koordinasi sama tim finance buat pembayaran. Siklus ini muter terus setiap hari. Tapi ya, mereka nggak kerja sendirian loh. Ini bener-bener kerja tim. Koordinasi non-stop sama bagian produksi. PPIC, itu yang ngurusin perencanaan produksi ya. Terus keuangan, dan pastinya sama para supplier. Itu jadi kunci sukses yang mutlak. Kalau dengar sampai sini, mungkin kedengarannya kayak tugas operasional biasa aja ya. Tapi peran Departemen Purchasing modern itu sudah jauh berevolusi. Mereka udah nggak cuma mikirin gimana dapat harga termurah. Fokusnya udah bergeser dari sekedar beli barang, jadi pengadaan yang strategis. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat pergeseran fokusnya. Dulu tujuannya simpel, cari harga paling murah. Titik. Sekarang, fokusnya ke Total Cost of Ownership atau TCO. Artinya apa? Artinya mereka ngitung semua biaya yang terkait, bukan cuma harga di labelnya aja, tapi juga ongkos kirim, biaya perawatan, sampai daya tahan barangnya. Jauh lebih kompleks. Pergeseran ini, ya jelas bawa tanggung jawab strategis yang lebih gede. Mereka sekarang harus evaluasi kinerja supplier, terus mikirin cara mengurangi resiko di rantai pasok global, mastiin semua kontrak dan aturan impor itu dipatuhi, sampai nyocokin stok barang dengan prediksi penjualan. Wah, ini udah kerjaan analitis level tinggi banget. Terus, dengan tugas sekompleks itu, skill apa aja sih yang dibutuhin buat bisa sukses di peran ini? Yuk kita intip toolkit yang wajib dimiliki seorang professional purchasing. Jadi gini, buat sukses di bidang ini tuh butuh 2 sisi koin. Sisi teknisnya, mereka harus jago pakai software kayak SAP, ngelotok deh sama Excel buat analisis TCO, dan pastinya paham banget soal material manufaktur. Nah, di sisi lain, soft skills-nya juga nggak kalah penting. Mereka harus jadi negosiator yang alot, komunikator yang persuasif, dan jago banget bangun hubungan baik sama para vendor. Gimana? Mulai tertarik sama peran ini? Oke, sekarang kita lihat yuk, kualifikasi formal apa sih yang biasanya dicari perusahaan buat posisi ini? Biasanya nih yang dicari itu lulusan S1 manajemen atau teknik industri. Terus pengalaman kerja sekitar 1-3 tahun di lingkungan manufaktur itu penting banget. Oh iya, di zaman sekarang bisa bahasa Inggris atau bahkan Mandarin itu jadi nilai plus yang gede banget. Jadi, intinya poin paling krusial yang bisa kita ambil tuh ada di kutipan ini. Ini bukan cuma soal beli barang, ini tentang membangun fondasi kesuksesan produksi. Bener banget kan? Setiap keputusan pembelian yang mereka ambil itu dampaknya langsung ke kesehatan dan keuntungan seluruh perusahaan. Nah,
Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama pikirin pertanyaan ini. Rantai pasok global sekarang kan lagi banyak banget risikonya ya, mulai dari pandemi, konflik, macam-macam deh. Menurut kalian, gimana peran strategis ini bakal berevolusi ke depannya? Skill baru apa yang bakal jadi super penting? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Sampai ketemu di bahasan berikutnya ya.